Di dalam tubuh kita ini unsur air ada. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya unsur air itu akan menyatu dengan bacaan kita itu. Maka berbunga-bungalah hati kita dengan bacaan Al-Quran itu. Di saat itu kesehatan kita pun akan terbantu dibuatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bin nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala fi suratil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara shaimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita menjalankan puasa pada siang ini. Kita berkumpul di Masjid Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat kita. Hari ini, saat ini, zikir kita sedang penuh. Karena orang-orang yang puasa, zikirnya sangat kuat. Semua aktivitasnya bernilai zikir, bernilai ibadah. Sebab itu, perbanyaklah berdoa yang terbaik untuk hidup kita. Bersyukur selalu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin fi kulli hal. Untuk Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dalam hidup kita. Kita pelajari sunnah dan ajaran Rasulullah, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alaihi. Melalui khutbah ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita bersama. Mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Siang kita berpuasa, malam kita menegakkan malam Ramadan, sehingga kita nanti mencapai derajat takwa, lalu diampunkan semua dosa-dosa kita, insyaallah. Bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan ini memanfaatkan Ramadan mendalami Al-Quran. Ramadan adalah satu bulan yang Allah khususkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita melihat ayat pada surat Al-Baqarah 184, Allah sampaikan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Hanya dalam beberapa hari kita melaksanakan puasa Ramadan, tapi kita terangkat derajatnya menjadi muttaqin, la'allakum tattaqun. Untuk menjadikan takwa tidak mesti dilatih 1 tahun
Allah beri waktu hanya ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan, 30 hari atau 29 hari. Nama rahmat Allah. Kenapa? Karena pada 30 atau 29 hari itu ada banyak yang Allah turunkan, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran padanya. Maka Al-Quran ini saat ini adalah saat-saat dibumikannya untuk hati kita, untuk diri dan pribadi kita. Orang-orang yang membaca Al-Quran, maka ia akan lapang hidupnya. Seperti tadi yang sudah kita bacakan di awal, di surat Thaha, surat ke-20, ayat 124. Allah sampaikan, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Dan barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka kehidupannya nanti akan disempitkan, akan susah ia hidup. Malah yang lebih mirisnya nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka nanti saat-saat di hari kiamat akan dikumpulkan dengan kondisi buta. Jamaah Ramadan Allah. Maka Al-Quran ini Allah turunkan di Ramadan. Ada beberapa tuntutan untuk kita yang melaksanakan Ramadan. Yang pertama tentu kita harus meyakinkan, bertekad bahwa bulan Ramadan ini mesti saya baca Al-Quran ini. Al-Quran kita baca di bulan Ramadan. Coba bayangkan, ada umat Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran sampai tuntas. Mungkin di antara kita yang hadir ini masih ada yang belum tuntas membaca Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah, Bismillah, berakhir nanti surat An-Nas, mungkin di antara kita masih ada yang belum pernah sampai khatam Al-Quran tersebut. Mumpung kita masih hidup, masih bisa melihat, maka kita kejar kekurangan itu. Ramadan ini Ramadan Al-Quran. Kita akan tuntaskan Al-Quran itu. Kita baca Al-Quran itu. Maka menjadilah Al-Quran itu bacaan yang sudah direkam oleh otak kita. Di dalam tubuh kita ini unsur air ada. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya unsur air itu akan menyatu dengan bacaan kita itu. Maka berbunga-bungalah hati kita dengan bacaan Al-Quran itu. Di saat itu kesehatan kita pun akan terbantu dibuatnya. Maka Al-Quran itu juga menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Al-Quran itu menjadi obat dan menjadi penawar, menjadi membuat kita tenang. Jamaah rahmat Allah, sohimin yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran mesti kita khatamkan bulan ini. Lalu target yang kedua, sesudah kita khatamkan, kita memahaminya. Kita pahami pula yang kita baca itu. Hari ini kita sudah dibantu dengan tafsir, dengan terjemahan. Andai kata kita bisa memahami apa yang kita baca itu, maka dia akan berfungsi pula untuk saraf-saraf dan kesehatan kita. Ketika kita membaca sesuatu kita paham, maka otak kita itu akan mengopor ke hati kita. Hati kita akan mengamalkannya. Lalu tangan dan perbuatan anggota tubuh kita akan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa ketika mereka itu memahami apa yang mereka baca itu. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan, inna afdalakum, sesungguhnya yang paling afdal di antara kamu itu, kata Rasulullah SAW, man
ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang mempelajari, mendalami Al-Quran lalu mengamalkannya. Dalam hadis lain juga disampaikan dengan matan yang berbeda, isinya sama, tujuannya sama. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang mempelajari Al-Quran lalu kamu mengamalkan pula Al-Quran itu dalam hidupmu. Jamaah dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu semua prosedur untuk kehidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah memahami Al-Quran, ia akan hidup berdasarkan keinginan Al-Quran, bukan keinginannya mengakali Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini saatnya kita melakukan. Kenapa? Ramadan ini nafsu kita ditundukkan oleh diri kita. Kita menjaga, kita menahan semua nafsu-nafsu yang amarah kita, yang nafsu-nafsu yang mengarah bisu, amarah bisu, nafsu amarah yang mengarah kepada kejahatan. Kita tahan, kita kendalikan, lalu kita akan arahkan ke nafsu mutmainnah. Nanti suatu hari kita akan berakhir di Ramadan ini di hari yang ke-30, kita berucap minul iddat wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan hitungan bulan Ramadan kamu, dan kamu bertakbir di malam itu, kamu besarkan nama Allah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian sebaiknya metode membaca Al-Quran ini di bulan Ramadan, karena waktunya singkat dan tidak mungkin semua kita bisa memotivasi diri. Akan lebih baik jika kita bertadarus berkelompok. Lalu di antara tadarus atau kelompok itu ada orang yang faham, ada orang yang mengerti dengan Al-Quran, baik dari sisi bacaannya, kemudian dari sisi artinya, dan dari sisi tafsirnya. Lalu kita akan mendengarkan, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Mudah-mudahan jamaah rahmati Allah, selesai nanti Ramadan, setidak-tidaknya Allah sudah mencatat kita bahwa kita termasuk orang yang kafah, yang sempurna untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran adalah segala-galanya di dalam agama kita. Dari Al-Quranlah bermula kita untuk hidup yang sempurna. Dari Al-Quranlah kita bermula untuk menjadi orang-orang yang takwa. Sekali lagi, jangan pernah luangkan, jangan pernah buangkan waktu untuk membaca Al-Quran, tapi tetap luangkan, usahakan sesegeranya untuk khatamul Quran, dan sesegeranya pula untuk memahami apa yang dikhatam itu, dan sesempurnanya pula kita menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran itu. Mantap ya ulil absyar, nah anda kurang